Baik, selamat pagi Bu Alfi. Perkenalkan nama saya Kareltan dengan NIM 230186303 pada kelas L05. Pada kali ini saya ingin menjelaskan mengenai jawaban pada final exam complex variable function. Baik, langsung dimulai dari nomor 1 saja. Sini saya akan besarkan agar terlihat. Baik, nomor 1 soalnya show that when z tidak sama dengan 0. Ini yang harus ditunjukkan. Baik, ini saya tulis kembali di soal. Lalu pada jawabannya, saya menuliskan diketahui sesuai dengan deret Taylor, di mana sin z sama dengan sigma dari n sama dengan 0 sampai infinite, min 1 pangkat n dikalikan dengan z pangkat 2n plus 1 per 2n plus 1 di faktorial, di mana z-nya kurang dari infinite. Baik. Di sini, setelah saya menuliskan hal ini, saya tuliskan kembali di sini yang akan saya pakai untuk membuktikan ini ketika z tidak sama dengan 0. Baik, di sini saya tuliskan seperti biasa. Di sini saya ganti z-nya menjadi z kuadrat agar sesuai pada soal di sini. Saya substitusikan z sama dengan z kuadrat. Z jadi z kuadrat, ini jadi dikalikan 4n plus 2. Baik, setelah tahap itu, kita bagikan z pangkat 4 agar mencapai hasil sama seperti ini. Baik, kita bagikan 4, z pangkat 4 akan menjadi seperti ini. Disama dengankan 1 per z pangkat 4 dikalikan dengan deret yang ini. Nah, baik, di sini saya uraikan deretnya satu-satu, saya masukkan nilainya dari 0 sampai tak terhingganya ini. Di sini 1 per z pangkat 4 ini ketika n yang sama dengan 0, sehingga pangkatnya 0, di sini 4 kali 0 jadi 0 plus 2, jadi z pangkat 2. Ini untuk n sama dengan 0, n sama dengan 1, n sama dengan 2, sampai seterusnya, titik 3. Nah, ini merupakan deretnya yang telah kita uraikan. Baik, di sini saya coba sederhanakan menjadi seperti ini deretnya. Lalu saya masukkan nilai 1 per z pangkat 4-nya ke dalam deretnya, sehingga menimbulkan hasil seperti ini. 1 per z kuadrat, min, dan lain-lain ini. Baik, di sini kita melihat bahwa pada soal sudah sama dengan yang saya buktikan ini, dan dengan syarat z tidak sama dengan 0 karena terdapat 1 per z pangkat 2. Di sini tidak boleh z sama dengan 0 dikarenakan ada 1 per z pangkat 2 di situ. Nah, di sini terbukti bahwa ketika z tidak sama dengan 0, ini yang akan tertulis pada di soal ini. Baik, itu untuk penyelesaian nomor 1A. Untuk yang B, show that when 0 kurang dari z kurang dari 4. Nah, baik. Di sini saya tuliskan pernyataan pada soal seperti ini kembali. Nah, di sini saya menuliskan informasi sesuai dengan deret Laurent 1 per 1 min z sama dengan 1 plus z pangkat 2 dan seterusnya. Di mana z kurang dari 1. Di sini merupakan deret Laurent. Nah, di sini saya bisa simpulkan 1 min z ini menjadi sigma seperti ini. Ini bentuknya untuk mempermudah perhitungan saya nantinya. Baik. Di sini saya menuliskan jawabannya. Di sini saya tuliskan kembali yang bagian kiri. Lalu saya uraikan. Di sini saya bisa faktorkan. Akan menimbulkan hasil seperti ini. Baik, ini setelah difaktorkan, saya keluarkan 1/4 di sini agar dapat mencapai bentuk untuk dapat dirubah ke sigmanya. Di sini menjadi 1/4 z plus 1/4 kali 1/4 min z seperti ini. Lalu saya uraikan kembali 4 min z ini, saya keluarkan 4-nya menjadi seperti ini. 4 dikeluarkan 1 min z per 4. Setelah itu
Saya tuliskan kembali di sini, dan 4-nya saya keluarkan menjadi 4 kuadrat. Baik, di sini kita melihat sudah terjadi bentuk yang kita cari tadi untuk berubah menjadi sigma. Nah, di sini Z-nya adalah Z/4. Jadi kita ganti saja Z/4 di sini. Nah, kita tuliskan depannya sama, sigmanya. Nah, ini diganti Z/4 pangkat N. Baik, kita lanjut. Saya menuliskan kembali, saya masukkan N-nya ke dalam, lalu pada hasil akhir, saya memasukkan 1/4 kuadrat ini ke dalam. Sehingga kalau hukum kuadrat ini, jika ada di perkalian, maka akan menjadi tambah-tambahan. Sehingga menjadi N+2. Nah, hasil akhirnya adalah 1/4 Z plus sigma N sama dengan 0 sampai infinite atau tak terhingga Z pangkat N per 4N plus 4 pangkat N plus 2. Nah, di sini sudah terlihat bahwa bentuknya sudah sama pada soal yang kiri dan maupun yang kanan. Lalu, sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuk yang ini, yang terdapat pada soal dan sudah dibuktikan, dan 1/4 ini yang di bagian kanan sini adalah ekspansi dari deret Laurent dari 1/4 Z min Z kuadrat. Nah, di sini ini merupakan yang kiri, ini merupakan yang kanan. Baik. Nah, di sini untuk mencari syaratnya kita bisa mencari point singularity, di mana yang soalnya ini kita faktorkan. Di sini Z 4 min Z. Jadi terdapat Z sama dengan 0, Z sama dengan 4. Di sini saya gambarkan garis bilangannya, min plusnya, dan daerah yang akan saya ambil. Sehingga 0 kurang dari Z kurang dari 4. Ini untuk syaratnya. Sehingga kesimpulannya terbukti persamaan ini. Pada 0 kurang dari Z kurang dari 4. Itu merupakan penjabaran untuk nomor 1B. Baik, kita lanjut pada nomor 2. Give to Laurent series expansion in powers of Z for the function fz seperti ini, and specify the regions in which those expansion are valid. Baik, di sini saya tuliskan kembali soalnya. Di sini saya mencari point singularity lagi seperti tadi, yang mana yang harus saya ambil. Di sini saya faktorkan, akan mendapat hasil 0 dan 1. Sehingga untuk solusinya terdapat 2, yaitu 0 kurang dari Z kurang dari 1, dan Z lebih besar daripada 1. Atau kita bisa tuliskan 1 kurang dari Z kurang dari tak terhingga. Itu sama saja. Nah, di sini saya gambarkan garis bilangannya agar mudah dibayangkan. Nah, di sini untuk yang pertama, untuk solusi 0 kurang dari Z kurang dari 1. Di sini saya menuliskan persamaan yang diketahui pada soal, dan bisa langsung diubah bentuk yang menjadi bentuk sigma. Akan menjadi seperti ini, lalu Z-nya dimasukkan, akan menjadi minus. Nah, di sini ketika N sama dengan 0, maka Z-nya akan menjadi minus. Di sini saya akan menjadikan series ini tidak ada minusnya, sehingga dimulai dari nomor 2. Sehingga yang deret 1 dan deret 0 dan deret 1, saya keluarkan nilainya seperti ini. Dan ini untuk yang N sama dengan 2. Lalu saya ubah kembali, jika N sama dengan 0, maka di dalam serisnya ini harus Z pangkat N. Sehingga berbentuk seperti ini. Sigma N sama dengan 0 sampai tak terhingga Zn plus 1/Z plus 1/Z kuadrat. Ini untuk solusi yang 0 kurang dari Z kurang dari 1. Baik, untuk yang solusi kedua, Z lebih besar daripada 1 atau 1 kurang dari Z kurang dari tak terhingga. Di sini sama, saya memakai persamaan yang tadi, tetapi saya kalikan dan saya keluarkan Z pangkat 3-nya. Di sini dapat terlihat
jika kita keluarkan, ini akan menjadi min seper Z-nya. Baik, di sini kita sederhanakan saja, dan ini menjadi deret yang telah kita gantikan ke series atau ke deretnya. Baik, ini deretnya. Z menjadi seper Zn. Nah, ini 1 pangkat N sama dengan 1, sehingga saya tidak tuliskan. Nah, di sini saya masukkan nilai Z pangkatnya ke dalam, menjadi minusnya tetap di depan, ini menjadi plus. Nah, untuk tidak ada minus, tidak berpangkat N plus, saya mengganti nilai N-nya. Menjadi seperti ini. Sigma minus sigma, N sama dengan 3, sampai tak terhingga seper Z pangkat N. Ini untuk solusi yang kedua, atau 1 kurang dari Z kurang dari tak terhingga. Sehingga dapat dituliskan, untuk solusi FZ-nya ini, terdapat 2. Ini sigma N sama dengan 0, tak terhingga sampai tak terhingga Zn plus seper Z plus seper Z kuadrat untuk 0 kurang dari Z kurang dari 1, dan minus sigma N sama dengan 3 sampai tak terhingga seper Z pangkat N untuk 1 kurang dari Z kurang dari tak terhingga. Itu adalah penjelasan untuk nomor 2. Baik, kita beralih ke nomor 3. Di sini soalnya find the residue at Z sama dengan 0 of the function yang A, Fz sama dengan Z cos seper Z. Nah, di sini saya tuliskan kembali, diketahui sesuai deret Taylor seperti nomor 1, tetapi ini cos. Nah, yang cos akan berbentuk seperti ini, untuk memudahkan saja. Di sini saya tuliskan kembali soalnya. Nah, cos seper Z ini saya gantikan pada bentuk ini, dan Z-nya menjadi seper Z. Nah, seperti ini untuk teknisnya. Lalu saya masukkan nilai N-nya. Akan menjadi deret seperti ini. Lalu saya masukkan nilai Z-nya ke dalam deretnya. Akan menjadi Z min seper 2Z dan lain-lainnya ini. Nah, di sini kita untuk mencari residu itu adalah untuk kita harus mencari variabel seper Z-nya. Sebenarnya rumusnya adalah seper Z min singularity-nya ini. Karena 0, maka ini seper Z saja. Di sini kita dapat melihat seper Z-nya. Nah, min seper 2 kali seper Z, sehingga residunya adalah min seper 2. Baik. Itu untuk penjelasan nomor yang A. Untuk yang B, Fz sama dengan sin H, Z per Z pangkat 4, kurung 1 min Z kuadrat. Di sini saya tuliskan kembali, seperti tadi, sin H Z akan menjadi seperti ini. Lalu, saya tuliskan lagi pada soalnya, seperti ini. Sehingga dapat saya gantikan nantinya dengan sin H ini. Sin H-nya saya gantikan. Z pangkat 4-nya tetap. Dan min 1 min Z kuadratnya menjadi deret juga. Di sini saya ubah dulu 1 min Z kuadratnya menjadi deret. Menjadi seperti ini, Z kuadrat N, Z pangkat 2N. Dari 0 sampai tak terhingga. Nah, di sini saya gantikan, saya tulis kembali. Sin H-nya berubah menjadi seperti ini. Seper Z-nya menjadi seperti ini. Nah, ininya tetap seper Z pangkat 4. Sini saya masukkan nilai 0, sampai tak terhingga, akan menjadi 2 deret seperti ini. Lalu saya gabungkan 2 deret menjadi 1. Di sini saya masukkan kembali deretnya yang sudah saya temukan. Dikalikan dengan seper Z pangkat 4. Akan menjadi deret yang seperti ini. Di sini sama seperti tadi, karena Z-nya sama dengan 0 di sini, saya akan mencari yang variabelnya seper Z. Nah, di sini yang seper Z adalah yang ini, yaitu 7/6 kali seper Z. Sehingga residunya adalah 7/6. Di sini tidak saya lanjutkan karena di sini sudah menemukan nilai residunya sesuai dengan variabelnya. Baik, itu untuk penjelasan nomor 3. Untuk nomor 4, akan saya kecilkan.
Baik, untuk penjelasan nomor 4, saya kecilkan juga agar terlihat. Baik, nomor 4, fz sama dengan z plus 1 per z kuadrat min 2z. Use Cauchy residue theorem to evaluate the integral of the function fz around the circle z sama dengan 3 in the positive sense. Di sini saya tuliskan info-info penting dari soal. Di sini saya mencoba untuk mencari singularity point-nya untuk mencari residu-residu yang variabel residu yang harus dicari di sini. Baik, di sini dapat difaktorkan menjadi seperti ini. Z dikeluarkan Z kali Z min 2. Nah, sehingga kita dapat melihat di sini bahwa nilai singularity point-nya adalah 0 dan juga 2. Z sama dengan 0, Z sama dengan 2. Ketika Z sama dengan 0, sama seperti tadi, rumusnya seper Z min 0, sehingga kita harus mencari seper Z. Ini variabel residu yang dicari. Sehingga konstantanya itu adalah residunya. Nah, ketika Z sama dengan 2, ini sama. Seper Z min 2. Nah, itu untuk mencari variabel residu yang Z sama dengan 2. Ketika Z sama dengan 0, ini kondisi pertama. Di sini saya tuliskan kembali soalnya. Sini, saya mengubah bentuknya menjadi seperti ini agar dapat diubah ke dalam series atau deret. Nah, di sini saya ubah menjadi seperti ini. Lalu di sini saya keluarkan minus dan 2-nya menjadi seperti ini. Lalu saya akan melanjutkannya dengan cara 3/2-nya akan dikataskan dengan saya. Dan ini 2-nya saya keluarkan kembali. Maaf, ini yang harus dikeluarkan adalah minusnya saja, dan di sini tertinggal 2-nya. Baik, saya lanjutkan. Di sini 3/2-nya sudah naik dan 2-nya tetap ada di sini. 2-nya ini sudah dikeluarkan dari yang ini. Menjadi 1 min 1/2Z. Nah, di sini kita bisa melihat, di sini dapat berubah menjadi deret. Nah, kita rubah menjadi deretnya menjadi seperti ini. Yang depannya sama, deretnya Z/2 per N faktorial. Itu merupakan deretnya. Lalu saya masukkan nilai deretnya akan seperti ini. Nah, bisa dilihat dari 1 plus Z. Di sini tidak ada variabel Z lagi, seper-Z lagi, seper-seperan lagi. Di sini akan berapa Z, sehingga tidak ada residu yang bisa diambil. Karena itu saya hanya menghitung 2 saja. Sini sebenarnya dapat terlihat dari pertama ini min 1/2, tapi untuk memastikan lebih lanjut saya menghitung kembali. Nah, di sini kita dapat mengambil yang sesuai dengan variabel residunya, yaitu min 1/2Z. Nah, kita uraikan min 1/2 kali seper Z. Sehingga residu pada Z sama dengan 0 adalah min 1/2. Oke, ini ketika Z sama dengan 2. Sama, saya tuliskan kembali, saya faktorkan. Nah, di sini saya ubah persamaannya sedikit untuk dapat menjadi suatu deret. Baik, ini saya tambahkan 3 dan seterusnya ini. Lalu saya proses ke dalam ini, saya pisahkan ini menjadi 2 pecahan. Dan ini saya keluarkan 1/2-nya menjadi ke depan sini. Ini akan menjadi 1, ini Z min 2/2. Nah, ini akan menjadi deret. Akan menjadi seperti ini. Nah, yang depannya sama, Z min 2 per Z min 2 adalah 1 plus 3 Z min 2. Nah, akan menjadi seperti ini. Lalu kita hitung, kita pisahkan di sini perhitungan yang sudah kita dapatkan. Di sini deretnya saya masukkan. Di sini saya mencoba untuk memisahkan dari pecahannya. Di sini ditambahkan terlebih dahulu, lalu dipecahkan seperti ini karena ada Z min 2-nya. Di sini. Dan kita dapat melihat di sini Z
untuk variabelnya tidak ada Z seper Z lagi, sehingga kita dapat melihat yang di sini saja. Di sini kita uraikan 3/2 seper Z pangkat 2. Sehingga residunya adalah 3/2. Sehingga residunya pada Z sama dengan 2 adalah 3/2. Baik, itu merupakan akhir dari penjelasan saya pada jawaban final exam complex variable function. Terima kasih Bu Alfi.